Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam bang. Salam damai buat semuanya. Selamat bertemu di channel kami. Seperti biasa, di channel ini kita akan mengupas pure tentang pengetahuan. Tidak akan menyalah-nyalahkan, tidak akan mendiskreditkan, karena kami bukan Tuhan. Oke. Seperti biasa, saya ditemani seorang pencari Tuhan, Bro Teng-Teng. Siap. Apa kabar, Bro? Siap. Alhamdulillah baik. Gimana ceritanya? Ceritanya ya menarik. Saya selalu penasaran untuk ngobrol sama abang. Tapi ada satu bahasan yang menarik nih bang. Boleh saya izinkan saya untuk melemparkan satu bahasan yang menarik. Itu adalah sebentar saya, karena kita itu biar pesan high technology kita pegang handphone walaupun sebenarnya ngakalin, biar santai aja bang ya, biar Santai lah, kemarin kita kan harus bisa mengelola suasana batin. betul. Kalau Tema kali ini yang ingin saya lemparkan adalah batas antara sombong dan percaya diri bang. Kenapa ini menarik untuk dibahas? Karena terkadang untuk saya pribadi, untuk tentu pribadi, dan ketika melihat potret-potret di banyak kehidupan, terkadang agak sulit untuk membedakan antara sombong dengan rasa percaya diri kita. Dan mudah-mudahan sih abang bisa ulas lebih dalam. sombong, percaya diri, dibatas gitu gimana? Ya, pokoknya di mana kalanya ternyata ini kita lagi sombong, tapi ini mah saya percaya diri. Selain daripada niat ya bang, batasnya dari niat, tapi tingkah laku kita kan pasti ada unsur pembeda. Salah satu contoh gini bang, orang sombong biasanya identik dengan tidak ingin diberi, terkesan tidak ingin dibantu. Beda dengan percaya diri. Kalau percaya diri, orang itu biasanya lebih mementingkan motivasi dirinya, tapi tetap mendengarkan Saya tuh. Teng melalui bacaan yang saya terima tentunya. Gitu bang, kurang lebihnya gitu lah bang. Batas kita. Teng-Teng apalagi Katanya mana? sih seperti itu. Apalagi mana? Karena dari bacaan, dari apa yang dilihat juga. Karena jangan sampai gini bang, jadi salah mendefinisikan antara percaya diri. Takutnya tuh kita ingin percaya diri, ternyata kita itu adalah orang yang sombong. Dan saya tidak ingin. Mudah-mudahan teman-teman juga bisa mengambil pelajaran untuk bahasan kita kali ini. Gitu bang. Gimana bang? Gimana? Kita bahas dari mana dulu deh? Bingung saya menjelaskannya. Karena memang pertanyaannya tidak jelas. Atau gini bang, kita tarik satu poin dulu, hasrat. Karena hasrat. Oh, kosakata baru nih ya, hasrat. Hasrat. Enggak, sebenarnya temanya masih masuk itu, tapi kita ambil satu poin dulu untuk Contoh sombong gimana? Contohnya dulu, contoh. Contoh sombong. Kayak misalkan gini, seakan-akan, saya nggak mau ngasih contoh diri saya, takut jadi doa. Umpamanya ada satu orang merasa dirinya itu kaya, punya harta, punya jabatan, punya keluarga, punya segalanya. Dan Dia punya harta, emang punya? Emang? Misalkan, Emang punya? misalkan hartanya dia punya berlimpah harta, dia punya jabatan juga. Tapi gestur pembawaan dia ketika ketemu dengan orang dari golongan A sampai Z, sampai Z, dia terkesan saya itu tidak butuh bantuan dari orang siapapun. Saya itu bisa semuanya itu karena sendiri. Bagus dong. Bagus, serius. Bukankah kita berkehidupan? Dia tidak butuh pertolongan. Berarti bisa nolong. Bisa mungkin. Bagus dong. Gimana salahnya? Tapi biasanya kita agak terkesan kalau melihat sosok atau potret seperti itu, seakan-akan
dia tuh melalui proses itu tuh tanpa bantuan dari orang lain. Kayak misalkan contoh orang tua, faktornya pasti ada doa dari kedua orang tua utamanya. Terus dari faktor lingkungan, umpamanya untuk mencapai sebuah satu pencapaian tertentu, kita kan pasti ada mengalami fase pendidikan, pengalamannya, terus bertemu dengan orang-orangnya. Dan secara tidak langsung. Kira-kira salahnya di mana dia? Salahnya seakan-akan dia itu tidak butuh bantuan orang lain. Seakan-akan dia mencapai proses itu sendiri itu atas kemampuan dirinya sendiri. Sedangkan kan faktor yang paling besar itu adalah kuasa Allah untuk memberikan dia. Ada orang kayak gitu? Kalau lihat sinetron susah kan ada sih. Mungkin kenyataannya juga kita dekat-dekat mungkin ya. Mungkin karena makanya tadi tentang ngambil tema itu tuh biar kita sama-sama merefleksikan diri, mencari definisi biar kita memahami dan bisa introspeksi. Begitu. Hasrat bang, bebas deh abang mau yang mana dulu. Hasrat, ada hasrat, ada sombong, 3 berarti ya. Ada apa lagi? Percaya diri. Percaya diri. Utamanya sih itu sombong dan percaya diri. Percaya diri itu nggak ada dalam rukun iman. Yang pertama percaya sama rukun iman ada berapa? Ada 5. Percaya sama Allah. Percaya sama Allah. Percaya sama Kitab Allah. Malaikat. Kitab. Rasul. Hari akhir. Kode dan qadar. Nah, ada percaya sama diri? Ada. Ada coret. Jadi kita nggak boleh percaya diri apa gimana? Percaya sama Allah. Oke. Menarik. Kok percaya sama diri? Kalau ada orang percaya sama diri musyrik berarti. Musyrik. Percaya sama Allah. Malaikat. Kita. Dan seterusnya. Ada orang percaya diri musyrik. Ya? Musyrik. Bentar agak bingung percaya diri. Tapi bisa dibilang begini nggak? Kita percaya Allah tuh dengan mempercayai ini kan kita tuh hasil ciptaan Sang Maha Kuasa. Dengan kita percaya diri, kita juga sebenarnya percaya terhadap Allah. Bisa dikatakan seperti itu nggak sih Pak? Diri yang mana kok setan? Ayo. Bisa jadi. Diri kita banyak. Mana dulu kita kaji? Kita itu makhluk multi dimensi. Yang mana kita harus kita percayai? Jangan-jangan yang diri kita yang setan? Ayo. Mau kita percaya jadi setan kan kita? Gitu. Kita multidimensi, makanya harus kita kenal dulu diri ini. Ku emai, saha aing. Aing saha. Ini saha. Itu loh. Nah itu jadi coret saya diri. Kalau percaya diri dicoret, apalagi sombong berarti ya? Ya coret. Sombong tuh apa ya? Coba kita baca kamu. Karena saya sampai sekarang nggak ngerti. Sombong itu apa sih gitu? Kupas kamus. Secara definisi apa itu sombong? Mudah-mudahan teman-teman bisa mengambil hikmah semua dari yang kita obrolkan ya. Ambil pelajarannya, buang-buang aja yang jelek. Karena kita bukan Tuhan, kita mencari Tuhan. Kamu nggak bang? Ini lagi dicari nih. Oke. Sambil nungguin abang baca-baca, nyari-nyari apa itu tentang sombong. Coba sedikit mengulas kenapa, karena ya terkadang dari kehidupan kita tuh susah membedakan antara percaya diri dengan sombong, tipis, hampir tipis. Kamu bang? Sombong. Menghargai diri secara berlebihan. Nah, berlebihan. Cenah ya. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Edisi ketiga, Departemen Pendidikan Nasional, Balai Pustaka. Oke. Ya. Tadi menghargai diri secara berlebihan. Congkak. Ongah. Tabiatnya agak aneh. Meninggikan diri.
Jadi sombong, kalau tadi inilah maksud, kalau ini adalah definisinya, coret. Coret. Percaya diri, coret. Jadi nggak perlu dibatas-batas, coret. Nggak perlu dibatas-batas. Perlu lagi kita Nggak perlu batasi, dibatas, Bang. coret. Buang, peng. Hapus dalam kamus. Itu caranya. Hapus. Tapi yang jadi pertanyaan, bagaimana cara menghapusnya, Bang? Kalau misalkan bahkan kitanya juga tidak menyadari bahwa kita telah melakukan Nah, itu yang sombong. kita harus tahu dulu saha personifikasinya. Siapa sih personifikasi dari sosok sombong itu? Orang bilang setan sana sombong. Ana khairu minhu, aku lebih baik dari dirinya. Aba wastakbar, yaitu enggan dan astakbar. Nah, di sana dia padanan katanya itu, di astakbarnya itu. Astakbar itu secara linguistis, secara linguistis Qurani, secara linguistik Qurani itu dari kata kabaro. Ya, dari sanalah ditambah alif di depannya jadi isim tafdil akbar, paling besar. Nah, kalau istakbar ada alif sin ta, artinya mengharapkan dirinya besar. Itu tidak boleh. Menciptakan dirinya itu wow. Gitu. Aku lebih wow dari dia. Nah, itu personifikasinya. Kan gitu. Setelah kita tahu personifikasinya, setelah kita kenal, itu ada nggak pada diri kita sifat itu? Ada nggak? Sifat astakbar itu ada nggak dalam diri kita? Rasa ingin dihargai, rasa ingin dipandang orang. Itu ada nggak? Dalam diri kita ada nggak? Saya nanya nih. Ada. Berarti sifat setan itu juga ada dalam Jadi, diri kita. Gitu. Jadi si setan itu juga bagian dari diri kita yang harus kita bunuh. Makanya ada ayat uqtulun nafs, bunuhlah dirimu. Yang diri seperti itu tadi harus. Bukan definisi bunuh diri ya, tapi Bukan. bunuh diri yang memang mengandung unsur-unsur kesyetanan. Sisi lain dalam diri kita yang negatif. Iya. Tapi apakah salah satu cara untuk membunuhnya adalah dengan ibadah? Bagaimana membunuhnya gitu. Udah tahu orangnya belum? Udah tahu. Kalau jangan-jangan kita nggak tahu. Udah tahu belum? Mau nggak jujur mengakuinya? Itu. Kadang-kadang setan. Saya bukan setan. Nggak mau jujur. Mana ada orang yang mau dikatakan jelek kan? Nah itu salahnya. Orang maunya yang baik-baik aja kan? Bahkan nggak mau dikritik biasa-biasa. Mau baik-baik aja. Sejahat-jahatnya orang jahat, dia nggak mau dibilang jahat loh. Iya. Sejahat-jahatnya orang jahat, nggak mau dia dibilang jahat. Nah, itu. Nggak mau jujur, tidak mau diakuinya. Kalau itu adalah kita. Itu kenapa kita susah untuk membunuhnya. Akui dulu. Udah kita akui jujur, barulah. Itu kan dimensi. Itu sebenarnya dimensi. Dimensi itu bisa direnyahkan. Jadi setan itu bukan sosok yang gimana gitu ya. Setan itu makhluk gelombang. Dia software. Dia software dalam diri kita. Bukan makhluk biologis. Bukan. Kalau kita kan makhluk biologis ya. Kita ada jasad, ada perpaduan antara jasad dan ruh.
ini jasad adalah materi, ini non materi, bersatu, ini akan melahirkan dimensi. Itu makanya kita nih kadang-kadang bener, kadang-kadang gelo gitu. Kalau bener-bener positif dikit kebejen. Ya kalau datang ke karaokean. Nah itu tergantung mana yang mendominasi. Itulah dimensi itu. Rawan kita ini makhluk rawan emang. Sisi baiknya ada, sisi buruknya juga ada. Karena tadi materi dengan energi yang hiji pasti akan memberikan dampak. Itu makanya Tuhan memberikan jalan. Allah memberikan jalan. Nih, biar kalian tidak tersesat. Gitu loh. Makanya dia memberikan rambu-rambu. Gitu. Kalau misalkan kita untuk memahami dengan baik tentang satu kata yang berhubungan dengan tadi yang kita bicarakan, salah satunya adalah rasa ambisi. Ambisi dan ambisius itu kan berbeda. Tapi bagaimana kita menafsirkan atau memahami, memaknai bahwa ambisi itu bagus, tapi jangan sampai kita ambisius. Atau menurut abang seperti apa? Itu saya agak penasaran tentang bagaimana cara kita menanggapi sifat ambisi dari diri sendiri. Itu kalau dalam nafs, ya, namanya nafs amaroh. Nafs amaroh itu nafs yang bermuatan amaroh, marah. Amaroh itu marah. Marah itu kan marah bagus apa jelek? Ada bagus, ada jelek. Ada bagus, ada jelek kok. Gitu. Tergantung motivasinya apa. Gitu. Nah, ambisi itu adalah dimensi dari marah itu. Dari nafsu amarohnya lah muncul semangat, kan? Dari amarah ini muncul gira. Kita misalnya lagi manggung atau lagi manggung misalnya. Woi, itu kan pakai amarah itu, pakai semangat itu kan, pakai energi. Pakai energi itu nafsu amarah itu. Masa, ayo berdiri, kita nyanyi bareng-bareng ya. Ambisi memang kita harus jadi orang yang berambisi. Cuman kemana kita tempatkan ambisi itu? Gitu loh. Mana kita tempatkan? Jangan di tempat yang salah. Iya. Awewe kudu benang, nggak salah tempat itu. Ambisi yang salah tempat. Ketika pas dibutuhkan ambisi yang di tempat yang positif, di tempat yang tepat, jadi nggak kebuang energinya. Awas, itu semua adalah potensi. Marah itu potensi. Semua itu bisa berpotensi. Jadi tidak ada positif negatif. Tergantung kemana kita tempatkan. Gitu. Ada salah tempat, ya, wah berabe. Walaupun itu bagus, sifat yang bagus, tapi salah tempat, bakal bahaya. Sifat rajin itu kan bagus kan, tapi kalau rajinnya ke karaoke, rajin maksiat, salah. Rajin itu kan, ini rajin itu bawaan WPL. playlist. Gitu. Jadi semuanya harus pada tempatnya. Oke. Gitu. Menariknya karena memang itu bahkan kita ketika tidak membicarakan orang lain pun dari dalam diri saya pribadi pun terkadang pasti ada terbesit. Ngurusin orang lain, buang energi. Sepakat. Emang kita udah bener apa?
kita kayak masih gelo kayaknya tuh. Ngapain ngurusin orang lain? Gitu loh. Orang lain mau begini begitu. Urusan lu lah. Sikap bodoh amat ya bang. Hah? Bodoh amat. Harus pada akhirnya kita melakukan hal seperti itu biar kita nggak ngurusin orang lain. Bener nggak sih? Sebenarnya bukan bodoh amat. Karena bodoh amat itu definisinya apa sih? Bodoh amat. Apakah amat bodoh? Bodoh. Apakah yang namanya bodoh itu si amat? Kan? Sikap kurang lebih sikap acun. Menarik sih bang ya. Tapi ini deh sebelum kita closing atau abang closing, biar menarik semua terangkum dalam satu pemahaman yang bisa digali oleh teman-teman. Berikan satu konklusi untuk tema kita kali ini. Jadi begini ya, kita buat konklusi dari obrolan kita tadi. Awas, setiap detik kita sangat berpeluang menciptakan setan dalam diri kita secara mekanis. Indikatornya adalah ketika dorongan negatif mendominasi diri kita. Gitu. Ketika dorongan negatif mendominasi diri kita, itu artinya kita sudah menciptakan diri kita ini menjadi setan. Maka berpikirlah positif. Berikan dorongan positif. Jangan dorongan negatif. Tapi yang jelas, jangan positif COVID. Oke bang, menarik bang untuk bahasan kita kali ini. Terima kasih juga konklusinya. Mau setuju boleh, enggak juga boleh. Karena bukan tugas kami untuk membuat kalian terkesan. Karena kami bukan Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa apa bang? Jangan lupa like, share, dan komen kalau kalian bukan setan. Ciao.